Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam mengarungi kehidupan, kita pasti mengalami banyak persoalan dan rintangan yang kita temui di sepanjang jalan. Kadang hal itu sulit, sangat sulit, bahkan paling sulit dan rumit yang belum pernah kita temui sebelumnya. Allah memerintahkan kepada kita, ketika kita mengalami hal tersebut, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah bersikap sabar. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan bahwa Allah menyerukan kepada hamba-hambanya ketika meraih kebaikan dunia dan akhirat disertakan sabar dan sholat. Ulama lain berpendapat bahwa sabar itu harus diiringi dengan amalan-amalan ibadah dan sholat sebagai sarananya. Jadi dalam ayat ini, ketika kita dialami persoalan dalam kehidupan, maka kita harus mengambil rasa sikap sabar terlebih dahulu, kemudian memintakan solusi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholat sebagai sarana kita untuk memohon hal tersebut. Dalam kehidupan tentunya persoalan banyak sekali yang kita alami. Bahkan kita pernah mengatakan kepada diri kita sendiri bahwa masalah kita adalah masalah yang paling sulit dibandingkan orang lain. Tetapi sesungguhnya Allah memberikan porsi masing-masing kepada seorang hambanya sesuai kesanggupannya. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 286. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dalam ayat lain mengatakan bahwa kita diberikan ujian dengan berbagai macam ujian. Kita diberikan rasa gelisah, kelaparan, ketakutan, kekurangan harta, bahkan sebagian harta kita lenyap, dan kekurangan yang lainnya. Sebagaimana tercantum dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Tentunya dalam semua hal itu kita tidak cukup dengan kata sabar saja. Ada hal-hal lain yang perlu kita perhatikan sebagai penguat kita untuk senantiasa bersikap sabar. Bahwa Allah menjanjikan kepada orang-orang yang sabar diberikan ganjaran yang luar biasa. Sebaliknya, orang-orang yang tidak sabar harus bersiap-siap menerima azabnya. Tentunya orang-orang yang bersabar yang pertama akan diberikan pahala yang tanpa batas. Sebagaimana dalam Quran surah Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan disempurnakan pahalanya tanpa batas. Yang kedua adalah orang-orang yang sabar akan bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ini sebuah hal yang luar biasa. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155. Kemudian Allah sangat mencintai orang-orang yang bersabar. Bukankah kita sangat senang ketika dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini tercantum dalam Quran surah Ali Imran ayat 146. Dan di hari akhir nanti kita mendapatkan hal yang luar biasa, mendapatkan penyambutan, mendapatkan martabat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Furqan ayat 75 bahwasanya orang yang bersabar akan diberikan tempat yang tertinggi dan diberikan penghormatan dan keselamatan kepada mereka. Dan yang terakhir adalah ketika kita telah senantiasa bersabar dalam kehidupan ini menghadapi berbagai persoalan yang ada, kita ketika di hari akhir nanti akan diberikan penyambutan yang luar biasa, yang dijelaskan dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 24 bahwa malaikat akan berada di setiap pintu surga dan mengatakan kepada kita, Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Keselamatan atas kalian, atas kesabaran kalian, dan kalian akan menikmati sesudahnya. Mudah-mudahan
sabar yang kita sedang alami, yang sedang kita lakukan dalam kehidupan ini tentunya berbuah manis jika kita senantiasa istiqomah hingga akhir nanti. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keteguhan, senantiasa memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.